Selamat datang di Via Podcast, channel yang membahas tentang kreatif, startup, dan bisnis yang ada di kota Banjarmasin. Bersama saya, M. Niko Fariski, selaku host di Via Podcast. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang proyek perfilman yang ada di Banua, yakni adalah Bioskop Bisik yang diinisiasi oleh Forum Sineas Banua. Dan kita kedatangan tamu spesial, yakni adalah inisiator dari proyek kali ini, Bang Edo Errahman. Bagi Banua bersama Via Digital Indonesia. Bang Edo, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Niko? Terima kasih sudah diundang kembali. Biasanya mewakili Via, sekarang mewakili Bioskop Bisik sih. Nah, benar. Kita pada episode yang pertama bahkan Bang Edo jadi host ya? Hostnya di Via Podcast, iya. Jadi memang karena keterbatasan talent juga dan hostnya kita gantian Bang Edo. Iya, akhirnya saya jadi narasumbernya ya. Kita masuk di 10 terakhir bulan Ramadan ya? Iya. Nah, Tinggal beberapa hari lagi kita Lebaran. Nah, mau ngomong-ngomong tentang apa namanya project nih, saya lihat di sosmed juga Bang Edo lagi menjalankan sebuah proyek perfilman ya di Forum Sineas Banua. Forum Sineas Banua, betul. Dan nama proyeknya itu adalah Bioskop Bisik. Layar film Banjar inklusif. Nah, itu. Bioskop Bisik, layar film Banjar inklusif. Nah, iya. Mungkin bisa diceritakan Bang Edo tentang apa sih itu Bioskop Bisik dan proyek tujuannya ini seperti apa? Oke, hari ini kebetulan saya jadinya mewakili Forum Sineas Banua di sini ya. Kebetulan saya akan cerita dulu tentang Forum Sineas Banua sendiri. Itu adalah komunitas film yang sudah berbadan hukum, yaitu perkumpulan didirikan tanggal 24 Juli 2016. 2016. Jadi umurnya sudah tahun ini 8 tahun ya. Hampir 9 tahun. Iya, masuk ke 9 tahun ya. Masuk 9 tahun, iya. Jadi Forum Sineas Banua sendiri perannya adalah sebagai eksibitor, edukator, fasilitator, dan pengarsip perfilman di Kalimantan Selatan. Jadi film-film yang diproduksi oleh komunitas, habis itu anak kampus, kina kampus, terus organisasi-organisasi non-profit, teman-teman yang biasanya mau bikin film untuk festival gitu, kita arsipkan. Terus kita adakan biasanya juga screening untuk mempertemukan ke penonton-penonton di Kalimantan Selatan. Jadi banyak program yang sudah dikerjakan sejak 2016 itu. Salah satunya Arus Film Kalimantan, ada Layar Film Banjar, ada juga dulu pernah mengadakan kompetisi video namanya SKTVC, South Kalimantan Tourism Video Competition. Itu dulu kerjasamanya sama Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. Nah, di tahun yang mau ke-9 ini, Forum Sineas Banua itu menginisiasi program inklusif, yaitu Bioskop Bisik Layar Film Banjar inklusif ini. Karena selama ini kita udah ngadain tuh layar tancap ke kampung-kampung, sudah kita menjangkau audiens, jemput bola ke audiens, kita ngadain layar tancap, kita ngadain pemutaran film di perpustakaan, kita membuka ruang-ruang bioskop alternatif namanya. Bioskop alternatif. Iya, jadi jenis bioskop itu kan ada banyak ya. Kalau teman-teman yang nonton ini belum tahu, jadi ada bioskop komersil yang itu biasanya kita nonton bioskop film-film komersil, film-film Hollywood, film-film nasional Indonesia. Itu ada mungkin di XX1, di Cinepolis, mungkin CGV, ada IMAX dan lain-lain. Nah, itu yang komersil. Ada juga ruang pemutaran bentuknya festival film. Festival film itu biasanya ada di tiap kota di Indonesia juga ada, di luar negeri yang terkenal mungkin Academy Award ya, Festival Film Cannes di Perancis, Terus di Belanda ada Rotterdam Film Festival. Kalau festival itu biasanya ada yang
komersil juga masuk. Ada yang memang dikompetisikan di dalam festivalnya aja, nggak diputar di bioskop. Oh gitu. Ada juga. Nah ada juga ruang-ruang yang bioskop mandiri, yaitu bioskop alternatif ini. Mandiri ini biasanya itu teman-teman independen atau filmmaker independen tuh kan nggak punya akses tuh ke bioskop komersil, maka mereka kita kasih ruang di forum saya sebenarnya mengasih ruang filmmaker independen untuk memutarkan filmnya untuk ketemu penonton lokal. Gitu. Oke. Jadi mempertemukan para sinias lokal, filmmaker dan audiens lokal, di lokal. film. Jadi ruang-ruang inilah yang juga didorong oleh Kementerian Kebudayaan ya, lewat salah satu nama programnya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana. Kategorinya Cinema Mikro. Cinema Mikro. Cinema Mikro. Cinema Mikro kategori pendanaan dari Kementerian Kebudayaan. Yang itu sejak 2024 kita coba masukkan proposal bioskop bisik ini dan alhamdulillahnya disambut baik oleh Kementerian Kebudayaan. Akhirnya bisa jalan nih. Oh gitu. Tahun ini, iya. Ya, jadi ini ya Bang Edo ya, supportnya dari Kementerian Kebudayaan, Dana Indonesiana kategori Cinema Mikro. Aku cerita dulu mungkin ke layar film Banjarnya ya. Layar film Banjar sendiri itu dari tahun 2018 kita udah ngadain. Di waktu itu di Taman Budaya kita mulai tahun pertamanya layar film Banjar yang memutarkan film-film pendek lokal ditayangkan di Balerung Sari, Gedung Balung Sari waktu itu 2018 dan berlanjut itu 2019, 2020 pandemi mandek tuh 2021, 2022 baru ada lagi sampai 2023. Itu kita terus memutarkan film bahkan ke kampung-kampung, salah satunya di Kabupaten Banjar itu di Lok Baintan, di kantor kepala desa. Di kantor kepala desa kita juga sempat memutarkan film. Nah, beragam orang yang menonton, beragam masyarakat, beragam dari etnis apa aja kita menerima penonton gitu kan, menjangkau penontonnya. Terbesitlah melibatkan kawan-kawan disabilitas. Oh benar. Padahal kita percaya bahwa semua orang tuh berhak gitu menikmati karya seni. Menikmati karya seni. Semua orang itu punya hak untuk akses yang sama gitu. Oke. Jadi spesifik audiens pada bioskop bisik adalah penyandang disabilitas. Cukup ini ya, cukup gila mungkin ya idenya. Gimana caranya teman-teman tunanetra, orang buta bisa nonton film. Orang buta bisa nonton film. Idenya dari situ tuh. Kan menonton film kan ada visual ya? Iya, bukan visual. Tapi gimana caranya? Akhirnya kita riset tuh. Habis itu ketemu salah satu contohnya itu ada di Jawa Barat. Namanya itu Bioskop Berbisik Sentra Abioso Cimahi, Jawa Barat. Gitu. Itu salah satu unit pelayanan teknis Kementerian Sosial. Nama gedungnya itu Balai Literasi Indonesia. Mereka punya satu ruangan tuh untuk mengembangkan bioskop berbisik ini, terutama buat penonton yang tunanetra. Oke. Itu yang membuat kita, oh ternyata sudah ada nih. Sudah bisa. Ya. Bukan sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan. Akhirnya kita riset lebih mendalam lah, karena kita orang yang jarang berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Kita ngajak teman-teman organisasi penyandang disabilitas untuk melakukan FGD, Forum Group Discussion. Awal Januari, tanggal 16 Januari kita ngundang tuh teman-teman dari SLB, teman-teman Teras Inklusi, teman-teman Pertuni. Kalau Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia, ada organisasinya secara nasional. Habis itu ada Gerkatin, itu organisasi dari teman-teman penyandang tunarungu. Tunarungu biasanya lebih senang dipanggil teman tuli. Teman tuli. Karena kalau tuna itu katanya ada sesuatu yang rusak gitu, ada sesuatu yang, jadi mereka lebih senang dipanggil
lebih baik tuli gitu. Tuli. Oke. Dari FGD itu keluarlah sebuah hipotesa lah ya. Hipotesa yang kita coba terapkan melalui teknologi. Oke. Jadi untuk yang belum tahu nih ya, kegiatan yang sebelumnya bioskop bisik di kota-kota lain, salah satunya di Jakarta, sama waktu itu ada di Yogyakarta yang pernah saya ikutin. Satu orang tunanetra didampingi oleh satu orang pembisik. Nah, tugasnya pembisik ini adalah menyampaikan atau mendeskripsikan visual adegan yang ada dalam film, terutama yang nggak ada dialognya. Oke. Oh, karena jadi membisikkan tadi ya? Iya, jadi dibisikkan nih. Jadi mereka bermain dengan theater of mind-nya gitu. Mereka membayangkan visual adegan dengan dibantu oleh pembisik, teman pembisik. Nah, pendamping-pendamping ini yang relawan-relawan pendamping ini yang sangat mulia ya, membuat mereka jadi bisa memahami dan menonton film. Iya. Nah, di bioskop bisik layar film Banjar Inklusif ini, Forum Sinias Bandung itu melakukan pengembangan dengan cara pembisiknya ini kita digantikan ke dalam sebuah headphone wireless. Di wirelessnya itu kita tempelkanlah audio deskripsi. Audio deskripsinya ini ya sama persis, kita mendeskripsikan visual. Misalnya nih, yang dideskripsikan adalah karakter ini berambut keriting, berkacamata, memakai baju warna merah, sedang menaiki sepeda motor klasik tahun 70-an. Nah, jadi penjelasan-penjelasan seperti itu yang dibutuhkan oleh teman-teman dari tunanetra. Kemudian pengembangan lainnya adalah kita menempelkan video juru bahasa isyarat yang kita biasanya kalau nonton film mungkin ada di ini ya. Oke, kita fotonya. Jadi sebenarnya platform OTT yang sekarang kita nonton kayak di Netflix, video, View itu kan kita pernah membaca teks deskripsi ya. Deskripsi misalnya pintu berdecit, suara angin berhembus. Nah, ternyata itu dikhususkan untuk teman-teman tunarungu. Iya, teman-teman tuli. Teman-teman tuli itu ternyata selama ini kita kan tahu tuh kok ada penjelasan audio ya, ketika itu musik horor atau musik seram sedang dimainkan gitu kan. Beda dengan subtitle ya? Beda dengan subtitle kan dialog yang diterjemahkan. Okay. Kalau itu teks deskripsi itu mendeskripsikan sesuatu yang tidak ada dalam dialog. Oh gitu. Kayak musik, terus misalnya suara sound effect, bunyi ban berdecit di jalanan gitu kan ketika mengerem. Nah, itu ternyata buat rungu, buat teman-teman tuli. Nah, pengembangannya kita lakukan adalah menambahkan juru bahasa isyarat. Oke, untuk tunanetra. Tunarungu. Oh sorry, tunarungu ya? Tunarungu. Kalau yang tunanetra, kita menambahkan alat bantu yaitu audio deskripsi. Audio deskripsi. Audio deskripsi. Yang menjelaskan tadi misalnya karakternya pakai baju apa, rambutnya apa gitu kan. Tapi kalau dialog, kita tidak deskripsikan karena mereka sudah tahu nih konteksnya, oh si karakter ini sedang berdialog. Gitu, makanya kita tempelkan itu di headphone. Oke, berarti bisik dalam artian ini ya dari headphone tadi ya? Iya, betul. Jadi kita tetap memakai bioskop bisik karena kita mengadaptasi kegiatan yang serupa, tapi masih analog gitu kan, masih pakai pendamping. Nah, kenapa kita melakukan pengembangan ini? Karena saat riset kita menemukan ternyata ada beberapa hambatan ketika dikumpulkan teman-teman pendamping pembisik tadi, terus membisikkan ceritanya. Jadi ada yang pembisik ini lagi nonton, karena dia juga baru nonton mungkinnya filmnya, dia terbawa suasana. Akhirnya dia misalnya nangis. Nangis nggak sempet cerita sama teman netra yang lagi kan nungguin. Oh, adegannya lagi apa ya? Ada yang nangis, terus ada yang
lupa untuk menceritakan. Nah, hal-hal itu kita minimalisir dengan cara kita gantikan tetap sentuhan manusia ya. Jadi yang membuat naskah audio deskripsinya itu adalah teman-teman dari JBA juga, juru bahasa isyarat. Kita minta bantuan sama teman-teman yang mengerti konteks untuk berkomunikasi dengan teman-teman tunanetra dan tunarungu. Mereka membuat teks itu dimasukkan ke AI. Jadi AI yang menarasikan deskripsi audio ini. Jadi kita dengan AI kita terbantukan bagaimana mempercepat dan memperlambat bicaranya, terus bagaimana supaya artikulasinya lebih jelas. Jadi kemajuan AI kita pakai perkembangan ini untuk membantu, menjadi alat bantunya teman-teman tunanetra dan tunarungu yang teman-teman tuli itu dibantu dengan ekspresi yang ada di sebelah. Ini juga hasil dari FGD nih, Mas Tiko. Mereka kan biasanya nonton berita, ada kan kecil di situ. Nah, mereka minta digedein, katanya nggak kelihatan, ekspresinya nggak kelihatan segala macam. Nah, karena ini bentuknya film, JBI ini harus berekspresi juga. Ketika kaget dia harus kaget juga, gitu. Ekspresi. Supaya tahu bahwa audio yang sedang berjalan di film yang diputar itu ternyata mengagetkan, sehingga si teman-teman tunarungu yang tidak bisa mendengarkan suara sound effect, musik, bisa merasakan atmosfer filmnya. Ternyata nih horor banget nih. Mereka juga kaget akhirnya gitu. Itu yang kita coba kembangkan di bioskop Bisik layar film Banjar inklusif. Siap. Nah, Bang Edo, proses produksinya untuk pembuatan film ini memakan waktu berapa lama dan melibatkan siapa saja, Bang? Oke, jadi sebelum jadi kayak gini hasilnya, pertama-tama adalah kurator memilih film. Jadi ternyata tidak semua film bisa ramah akses ke disabilitas. Contoh kemarin tuh yang tidak lolos sensor sama kita, film-film yang melibatkan adegan kekejaman, kekerasan, pembunuhan. Karena kita kalau mendeskripsikan adegan misalnya karakter A memutilasi si korban, memotong-motong berdarah-darah muncrat ke mukanya, itu jadi kayak sangat eksplisit ya. Iya, eksplisit diterjemahkan ke audio. Jadi itu kita kurasi dulu. Nah, adegan-adegan yang tidak mengandung unsur kekerasan, salah satu syarat lainnya adalah karena kita bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, film yang diputarkan harus memiliki salah satu unsur pemajuan kebudayaan. Unsur pemajuan kebudayaan itu ada bahasa, ada permainan tradisional. Bisa dilihat di websitenya Kemenkebud ya, Kementerian Kebudayaan. Jadi salah satu unsur itu ada, kita masukkan filmnya. Jadi mereka juga bisa menikmati dan relate gitu, karena sama-sama orang Banua juga kan. Cuman bedanya mereka perlu alat bantu gitu untuk bisa memahami konteks dalam film. Nah, yang terlibat dalam produksinya selain kurator yang mengkurasi film, ada teman-teman ini juru bahasa isyarat. Jadi JBI ini kita minta bantu sama teman-teman Pusbisindo. Terima kasih banyak sama teman-teman Pusbisindo. Terus untuk mendapatkan data-data teman-teman yang tadi organisasi disabilitas kayak Pertuni, Gerkaten, kita dibantu juga sama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan juga. Terima kasih banyak, kami telah dibantu. Setelah dilakukan perekaman, diedit, ditempelkan di film aslinya. Di film aslinya. Makanya kita juga minta izin ke filmmakernya, pemilik film. Jadi setelah dikurasi kita minta izin, terus melakukan kontrak sama mereka. Kontraknya dengan isi salah satunya adalah mengizinkan film itu diedit ulang, ditambahkan bantuan visual JBI, jadi bahasa isyarat, dan ditambahkan audio yang
mendeskripsikan visual adegan. Di luar dari film tadi kan ya, artinya yang didengarkan oleh audiens tadi. Betul. Nah, experience itu sebenarnya bisa teman-teman dapatkan di platform-platform internasional. Salah satunya Netflix. Jadi kita akhirnya riset kan di Netflix ternyata ada. Sudah ada. Kita kemarin coba, tapi beberapa film yang populer aja ya, yang mungkin penontonnya banyak. Jadi tidak semua film ternyata ada audio deskripsinya di Netflix. Tapi Netflix mencoba mengadakan audio deskripsi itu untuk teman-teman tunanetra, karena itu ternyata standar internasional, Mas Ino. Audio deskripsi kalau di Netflix itu seperti apa Bang Indo gambarannya mungkin? Ada kalau mau lihat, boleh ya kita lihat ya video ya. Di sisi itu kan biasanya ada terjemahan nih bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Nah, kita pilihnya audio deskripsi. Di suatu rumah, si visual reader ini akan menjelaskan bahwa muncul logo N berwarna merah, logo Netflix gitu, ya. di pembukaan. Nah, sesimpel itu. Sesimpel itu. Menjelaskan Dengan sesingkat dan bagaimana si tunanetra bisa mengerti gitu. Oke. Nah, itu yang salah satu contohnya buat teman-teman netra ya. Nah, itu kita adaptasi untuk film-film lokal. Karena film-film lokal kan tidak ada di platform ya. Iya, benar. Itu. Kita juga memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas itu menontonnya bareng-bareng teman-teman yang lain. Oh, gitu. Jadi buat teman-teman penonton yang lain biar nggak terganggu dengan audio deskripsi. Yang di speaker tetap suara yang biasa. Suara film aslinya. Film aslinya, tapi di headset ada tambahan audio deskripsi. Gitu. Makanya baru kita adakan screening sebelum ketika sudah konfirmasi venue. Karena kita akan lihat venue-nya bisa layak nggak untuk diputarkan bersamaan dengan orang-orang yang tidak mungkin tidak disabilitas ya. Iya. Nah, ini salah satu contoh produksinya. Nah, ini nih. Nah, ini kemarin pembukaan di Panti Sosial dan Rehabilitasi Fajar Harapan. Fajar Harapan. Di mana itu? Di Banjarbaru. Banjarbaru. Iya, itu salah satu. Dan kami baru tahu tuh pas riset, salah satu panti sosial tertua di Kalimantan Selatan sudah ada sejak 1960. 1960. Dan fasilitasnya terlengkap untuk teman-teman tunanetra. Oh, gitu. Jadi kita buka bioskop Bisik volume 1 di Panti Sosial Fajar Harapan. Yang mungkin videonya yang videonya tadi video pembukaan tadi. Oke. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, layar film belanja inklusif. Pak Kepala Pantinya, Pak Jumri namanya. Akan resmi dibuka. Ini audiennya ada berapa Bang Indo kemarin? Ini total ada 88. 88. Penonton. Jadi ada 61 penyandang disabilitas. Disabilitas. Ada tunanetra dan fisik. Dan Sisanya itu guru-guru terus sapanti gitu. Dan mengorganisir acara kita pada pagi hari ini. Semoga mereka selalu diberikan kemuliaan. berarti ketika ada 61 disabilitas tadi tunanetra, ada 61 headphone juga. Kebetulan kita pengadaannya baru ada 20. Jadi kita bikin 2 sesi. Dua sesi. Gantian akhirnya. Yang ternyata di Panti Fajar Harapan ini tunanetranya banyak banget. Beda-beda sama panti-panti yang lain. Nggak nyampe 20 kan. Ternyata Sendiri sih sangat membantu Pak, karena kan itu sangat membantu, apalagi kalau untuk teman-teman semua, teman-teman disabilitas netra. Iya. Soalnya kan apalagi yang kayak ulun, teman-teman yang lain itu kan penglihatannya terbatas. Iya, betul. Jadi kalau kada pakai bantuan itu ya kada mungkin kawa. Ya, intinya terbantu ya dengan narasi di headset tadi ya. Iya, terbantu. Dengan bisikan apa namanya? Audio deskripsi tadi. Iya. Yang menggambarkan ada sedang apa. Gitu. Ya, terima kasih banyak. ya itu sedikit gambarannya tuh.
Benar. Akhirnya kita bisa berkomunikasi yang kita selama ini kesadaran itu tuh rendah gitu. Kesadaran itu bukannya mereka tidak mau keluar. Ini curhatan dari FGD sama teman-teman ini ya, teman-teman tunanetra dan tunarungu ya. Bukannya mereka nggak mau keluar ke fasilitas umum, fasilitas publik. Ya. Ternyata memang mereka sulit mengakses itu gitu. Benar. Banyak fasilitas. Ini salah satu kritik kami mengadakan kegiatan ini juga sih ya. Ternyata banyak fasilitas umum, fasilitas publik yang tidak standar untuk teman-teman disabilitas. Padahal itu di undang-undang, ada di slide saya Mas, di undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 18 menyebutkan bahwa hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas agar dapat memanfaatkan fasilitas publik. Oh gitu. Dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Itu banyak tuh pasalnya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Salah satunya juga selain membahas tentang hak juga membahas tentang keterlibatan. Iya, maksudnya teman-teman disabilitas pun yang punya potensi dan hak yang sama untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan publik gitu. Karena Forum Sinias Banua bersinggungannya dengan pemutaran film, dengan hal kecil yang bisa kami selenggarakan untuk mengamplifikasi teman-teman yang lain, mungkin pegiat seni lainnya juga, agar bisa karya-karyanya itu lebih aksesibel. Ini juga berkaitan dengan mungkin teman-teman startup ya, mungkin startup, teman-teman bisnis. Kita kan selalu pikirkan pasar itu komersial ya. Komersial ya. Ternyata ada pasar disabilitas juga punya hak yang sama gitu. Untuk mendapatkan misalnya apa, teman-teman developer mungkin game atau mungkin salah satunya kalau di website yang kita punya itu mungkin ada akses tertentu yang bisa membantu gitu. Ya. Salah satunya kalau yang saya tahu di aplikasinya teman-teman tunanetra kan biasanya pakai handphone. Saya chatan loh sama mereka. Dengan tunanetra. Saya bingung tuh. Oh ya. Terus ternyata setiap teks yang kita kirim itu ketika mereka pencet ada talkback, ada aplikasi yang untuk menyuarakan itu gitu, text to speech-nya. Dan itu saya lihat sendiri kecepatan narasinya cepat banget. Jadi mereka nggak butuh waktu lama untuk membalas. Kalau mereka balas cepat, ternyata karena bacanya sepanjang apapun dibacanya cepat tuh. Talkback. Kalau mereka nyebutnya talkback. Kami tepat sekali bekerja sama dengan Panti Sosial Fajar Harapan karena mereka paling lengkap fasilitas untuk tunanetra. Sangat lengkap ya Bang Edi. Sangat lengkap karena bahkan ada permainan catur. Benar. Catur untuk tunanetra itu ada bagian kepalanya sama bagian yang menancep. Iya. Biar mereka bisa raba-raba dulu. Oh, perubahannya gini. Oh, silakan jalan gitu. Benar-benar. Kalau teks yang biasanya buku itu kan biasanya kita sebut apa? Braille. Braille. Mereka juga punya mesin printernya untuk Braille. Tapi kalau buat teman-teman yang mau belajar huruf Braille, ada namanya Riglet. Riglet itu alat tulisnya. Oh gitu. Alat tulis untuk Braille. Dan saya juga belajar itu. Karena untuk kayak hurufnya itu sudah banyak di internet. Braille Translator. Braille Translator. Oke. Itu yang membuka khazanah kami untuk karya kita itu berhak juga loh buat teman-teman pegiat seni terutama ya, berhak juga sampai ke audiens yang disabilitas gitu. Oke. Bang itu kemarin kan di Panti Asuhan Pelita tadi. Pada asuhan itu kemudian itu volume 1 ya. Itu volume 1. Dan selanjutnya ada berapa volume dan yang sudah berjalan selain volume 1 tadi di mana aja Bang itu? Oh iya, oke.
ada 6 kegiatan pemutaran film dan 2 lokakarya. Lokakarya. Nah, yang pertama kita ini sesuai timelinenya ya. Iya. Forum Group Discussion ini yang mengundang organisasi tadi untuk kita diskusi kira-kira teknis seperti ini, sistem seperti ini bisa nggak dilakukan gitu. Karena ini memang mungkin di Kalsel paling pertama ya. Paling pertama teknis seperti ini. Hasil dari FGD kita bawa ke uji coba. Uji cobanya itu ada di 2 panti, salah satunya Iskaya Banaran, itu juga di Banjarbaru. Itu kebanyakan teman-teman tunarungu atau teman tuli sama Fajar Harapan. Itu ada 12 peserta. Kemudian itu uji coba itu mendapatkan feedback, akhirnya kita berani untuk memulai bioskop bisik layar film layar inklusif secara umum. Itu di Panti Fajar Harapan juga. Itu yang pertama. Yang volume kedua, alhamdulillah akhirnya kita bisa melakukan lokakarya bersama teman-teman filmmakernya. Malah kita mempertemukan filmmakernya sama teman-teman penonton disabilitas juga. Jadi mereka tahu, karena kita mau share rasa yang selama ini belum pernah kami kalau filmmaker tuh rasakan di penonton-penonton yang umum. Karena cara mereka mengimajinasikan, kalau teman-teman mengimajinasikan filmnya kayaknya lebih seru gitu di dalam imagination theater of mind. Lebih gitu. Menghayati gitu. Betul, kan ya. Jadi ekspresinya itu kayak tertawanya sangat lepas. Habis itu kalau mereka sebel sama karakter itu malah kayak iya apaan sih gitu. Iya, benar-benar. Apa namanya? Respon-respon yang kita teman-teman filmmaker itu kayak tidak temukan pada penonton umum. Iya, rasanya tuh udah nggak tergantikan tuh. Akhirnya kayak merasa gak sia-sia gitu bikin film, gak sia-sia gitu berkarya gitu. Karena benar-benar dinikmati tadi. Betul, kan. Benar-benar kayak berbagi kebahagiaan aja gitu, berbagi rasa. Nah, habis itu di volume kedua kita ngadainnya di Wetland Square Banjarmasin. Kita buka di tempat publik. Itu ada 190 peserta. Kemudian sisanya ada 3 rencananya akan ada 3 program yang akan dilaksanakan lagi di bulan-bulan ke depan, yaitu April, Mei sampai Juni. Ya, nah yang ini. Oh, ini next schedule-nya, Bang. Next schedule ya, kita ada di volume 3 itu kebetulan kemarin kita adain lebih intim karena kapasitasnya memang cuman segitu, kursinya cuman oke banget karena kursinya persis kayak kursi bioskop. Bioskop teater gitu ya? Iya, teater. Jadi di perpustakaan, terima kasih juga buat Perpustakaan Kota Banjarbaru. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarbaru. Terima kasih itu sudah memberikan kami fasilitas tempat. Nah, kemudian nextnya kita ingin mencoba mengajak teman-teman yang lain gitu. Entah itu individu, entah itu bentuknya instansi, organisasi, komunitas yang lain untuk gabung dengan gelombang inklusif ini gitu. Berarti bisa berkolaborasi, Bang, ya? Iya, berkolaborasi untuk kegiatan selanjutnya masih ada di bulan April, Mei, Juni. Bahkan kami tuh pengennya tuh lanjut lagi gitu. Di luar pendanaan dari Kementerian Kebudayaan, kita pengennya tuh lanjut lagi terus. Setiap bulan ada gitu. Jadi kita buka kolaborasi apapun ya, kita bisa bentuknya pendanaan tambahan gitu. Bisa bentuknya konsumsi, bisa bentuknya datang terus bantu buat mendampingi kawan-kawan, menjadi pemandu buat mereka jalan. Itu kita sangat-sangat terbuka untuk itu. Benar. Dan yang punya space ataupun tempat juga terbuka ya? Betul. Jadi kita karena di volume selanjutnya kita masih approach, kita masih belum tahu konfirmasinya, makanya ada tulisan menunggu konfirmasi. Karena ini permintaan dari teman-teman disabilitas. Mereka pengen merasakan atmosfer di bioskop beneran gitu. Entah itu di Kota Cinema Mall atau di XS1 mungkin atau dimanapun yang benar-benar bioskop komersil, mereka pengen merasakan atmosfer itu. Tapi kita coba approach, mudah-mudahan itu bisa berkolaborasi lah. Atau tempat-tempat lain yang memang layak. Ya sebenarnya ruangan aja, fasilitas lainnya kayak proyektor, layar kita udah menyiapkan dari panitia.
Jadi tinggal siapin kursi dan Tempat space-nya ya? gitu. Itu bisa banget. Mudah-mudahan teman-teman yang lain tergerak untuk melakukan gelombang Berikutnya. inklusi karena salah satu indikator terpenuhinya hak asasi manusia dalam sebuah kota, kemajuan sebuah kota itu dilandaskan oleh terciptanya aksesibilitas Terus tentang terutama ke disabilitas Ya. gitu. program ini nantinya akan terus berjalan Bang Edo. Harapannya kita juga Betul. Dan tidak hanya di Banjarmasin, bisa seluruh Kalsel Amin. dan sukses terus untuk Forum Sines Banua. Terima kasih banyak. Nah, mungkin Bang Edo bisa closing statement dari program podcast kali ini tentang program bioskop bisik ataupun inklusif tadi, boleh disampaikan. Mungkin mewakili teman-teman dari penyelenggara bioskop bisik dan juga Forum Sines Banua. Kami percaya bahwa setiap individu itu berhak untuk menikmati karya seni. Setiap individu itu punya hak untuk mengakses fasilitas publik dan juga hiburan publik secara setara. Dalam mewujudkan inklusivitas itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Kesadaran itu harus ditumbuhkan bersama-sama, disepakati bersama-sama melalui kegiatan bioskop bisik layar film Banjar inklusif ini. Mudah-mudahan bisa menjadi trigger buat teman-teman yang lain, buat pegiat seni, stakeholder, bahkan juga teman-teman startup dan juga teman-teman yang bergerak di bidang bisnis untuk bisa melibatkan teman-teman disabilitas, karena potensi mereka juga sama dengan kita, karena akses untuk semua film, untuk semua, bahkan disabilitas itu adalah bagian dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu dari saya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bang Edo dan teman-teman para penonton ataupun audiens dari Via Workspace. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nantikan podcast selanjutnya. Saya M. Niko Fariski selaku host undur diri dan terima kasih. Mari berkolaborasi di Via Workspace, tempat kamu validasi ide, wujudkan startup solusi bagi Banua bersama Via Digital Indonesia.